Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ustadz Ismail sebagai moderator, juga kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, bagi saya ibu adalah pejuang yang sesungguhnya. Pejuang yang sesungguhnya karena perjuangannya bukan hanya sekedar secara lahiriah saja, tapi lahir dan batin pasti akan dikerahkan seluruhnya, bahkan kalau bisa sampai titik darah penghabisan untuk anaknya, untuk keluarganya. Jadi pejuang sesungguhnya itu adalah seorang ibu. Makanya Rasulullah memerintahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada siapa saya harus berbakti, yang pertama kali disebutkan yang pertama adalah ibumu, lalu siapa lagi? Ibumu, lalu siapa lagi? Ibumu, terus siapa lagi? Bapakmu. Jadi sampai disebut 3 kali betapa kedudukan seorang ibu, kedudukan seorang wanita itu sangat mulia, baik itu di mata Allah maupun di mata Rasulullah. Jadi pejuang sesungguhnya adalah seorang ibu. Sajak ibu. Mengenangkan ibu adalah mengenangkan buah-buahan. Istri adalah makanan utama, pacar adalah lauk pauk, dan ibu adalah pelengkap sempurna kenduri besar kehidupan. Wajahnya adalah langit senja kala keagungan hari yang telah merampungkan tugasnya. Suaranya menjadi gema dan bisikan hati nuraniku. Mengingat ibu, aku melihat janji baik kehidupan. Mendengar suara ibu, aku percaya akan kebaikan manusia. Melihat foto ibu, aku mewarisi naluri kejadian alam semesta. Berbicara dengan kamu, saudara-saudaraku, aku pun ingat kamu juga punya ibu. Aku jabat tanganmu, aku peluk kamu di dalam persahabatan. Kita tidak ingin saling menyakitkan hati, agar kita tidak saling menghina ibu kita masing-masing yang selalu bagai bumi, air dan langit membela kita dengan kewajaran. Maling juga punya ibu, pembunuh punya ibu. Demikian pula koruptor, tiran, fasis, wartawan amplop, anggota parlemen yang dibeli, mereka pun punya ibu. Macam manakah ibu mereka? Apakah ibu mereka bukan merpati di langit jiwa? Apakah ibu mereka bukan pintu kepada alam? Apakah sang anak akan berkata kepada ibunya, ibu, aku telah menjadi antek modal asing yang memproduksi barang-barang yang tidak mengatasi kemelaratan rakyat. Lalu aku membeli gunung negara dengan harga murah, sementara orang desa yang tanpa anak jumlahnya melimpah. Kini aku kaya, dan lalu ibu, untukmu aku beli juga gunung, bakal kuburanmu nanti. Tidak, ini bukan kalimat anak kepada ibunya, tetapi lalu bagaimana sang anak akan menerangkan kepada ibunya tentang kedudukannya sebagai tiran, koruptor, hama hutan, dan tikus sawah? Apakah sang tiran akan menyebut dirinya sebagai pemimpin revolusi? Koruptor dan antek modal asing akan menanamkan dirinya sebagai pahlawan pembangunan, dan hama hutan serta tikus sawah akan menganggap dirinya sebagai petani teladan. Tetapi
Lalu bagaimana sinar pandangan mata ibunya? Mungkinkah seorang ibu akan berkata, "Nah, jangan lupa bawa jaketmu, jagalah dirimu, jagalah dadamu terhadap hawa malam." Seorang wartawan memerlukan kekuatan badan. Oh iya, kalau nanti dapat amplop, tolong berikan aku udang goreng. Ibu, kini aku makin mengerti nilaimu. Kamu adalah kubu kehidupanku yang tidak tinggi dan hambar seperti Monas dan Taman Mini. Kamu adalah Indonesia Raya. Kamu adalah hujan yang dilihat di desa. Kamu adalah hutan di sekitar telaga. Kamu adalah teratai kedamaian samadhi. Kamu adalah hidup rakyat jelata. Kamu adalah kiblat nurani di dalam kelakuanmu. Terima kasih. W.S. Rendra 1977. Dan yang perlu saya garis bawahi juga bahwa ibu bukanlah hanya orang yang melahirkan kita. Guru kita di sini, Bunyai, guru-guru kalian, beliau semua adalah ibu bagi kalian. Di kamar di pondok mungkin pengurus atau ketua kamar, beliau juga adalah ibu bagi kalian. Jadi hormatilah beliau. Mayoritas santri itu termasuk saya sendiri, kita sangat takdim kepada guru kita. Ketika ada kiai lewat, bunyai lewat, kita berdiri dengan takdim. Kenapa? Kita diajarkan di pondok dengan akhlak yang demikian. Tujuan beliau semua tidak lain agar ketika kita pulang ke rumah, kita memperlakukan orang kita dengan hal yang sama. Tapi kebanyakan kita kan tidak. Bagi orang tua, cong, oi. Tapi ketika kiai atau guru kita yang memanggil cong, kadin toba. Nah, kenapa? Ini salah kaprah yang sering terjadi. Kita sudah diajarkan, ditanamkan ketika di pesantren, ketika di sekolah, agar kita mempunyai akhlak yang baik. Tujuannya kenapa? Agar kita tidak mengecewakan orang tua kita. Orang tua kita itu dengan tulus mendoakan kita, sedangkan perjuangan kita di sini biasa-biasa saja. Jangan sampai kecewakan orang tua kalian. Jangan sampai membuat air mata menetes di kedua pelupuk mata beliau berdua. Karena kalian tidak pernah tahu bagaimana sulitnya mereka berjuang agar kalian tidak pernah kekurangan selama di pesantren. Kalian nelpon, "Pak, saya butuh ini. Bu, saya butuh ini." Kalian tidak tahu bagaimana sulitnya ekonomi di luar. Kalian hanya bisa meminta, dan meminta. Dan kewajiban kalian kadang kalian lupakan untuk berdoa. Selain berdoa, kewajiban kalian adalah belajar. Ketika saya di pondok, saya merasa berdosa. Ketika satu hari saya tidak belajar dengan sendirinya. Kalau belajar di sekolah, di madrasah itu sudah biasa. Tujuan kalian dari rumah adalah untuk mencari ilmu. Kalau di sini kerjanya tidur, bukankah kalian sudah membohongi diri kalian sendiri? Kalian juga membohongi guru kalian. Kalian juga berbohong kepada orang tua kalian. Oleh karena itu, mulai detik ini berusahalah untuk mengukir senyum bahagia di wajah kedua orang tua kalian. Bagi orang tuanya yang sudah mendahului kita semua, mari kita doakan mudah-mudahan beliau yang sudah mendahului kita ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang husnul khotimah dan berada di barisan Rasulullah. Demikian, terima kasih. Jadi itulah tadi penyampaian dari Ibunda Fatna Arista, cukup mengenal dan menjadi ilmu bagi kita semua yang sudah hadir di sini. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, saya dulu juga pernah mondok.
Nggak lama sih, cuma 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun ya nih. 10 tahun kalau nggak salah, 10 tahun. Pasti ibu dan bapak kita itu sering bohong. Pasti. Saya katakan sering bohong begini, bohongnya. Pak, gula laku meleketa berempat seket. Ini kan di luar anggaran seket. Padahal kirim biar saya siapa kirim nambian sekian. Apa kata bapak? Oh, iya badan. Bila ji laku iya badan. Tidak terakhir laku. Beliau berbohong. Padahal ku kan pleman ngudi sepeda dan berangkat. Ku pikir lu posa. Apa saya bagi laku meleketa. Apapun harta terbaiknya seikman keemanin cuy. Iya, cuy. Ibu juga sering kali seperti itu. Kadang ibu berdedaran gedang misalkan di kareduan, siapa yang didahului? Putra putrinya. Biar mak, biar bu, jangan tanda aja. Bukan tanda loh. Tapi apa? Nahan ever mendahulukan putra putrinya. Makanya saya mohon kepada kalian di momen ini, jadikan momen sebuah acara yang istimewa, peristiwa yang betul-betul menguras tenaga dan pikiran kita ke depan. Ayo kita berbakti kepada orang tua. Dan ini pesan Rasul, bahkan Allah Ta'ala yang menyampaikan. Bahkan merasa disandingkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Ta'ala juga ada di ayat yang lain, anishkurli wa liwalidayka, anishkurli wa liwalidayka. Terima kasihlah engkau kepada Allah wa liwalidayka, dan kedua orang tua. Disandingkan oleh Allah, betapa pentingnya orang tua. Saya mohon anak-anak bini senikah dia, jika hanya kerudung yang dibelikan warnanya tidak sesuai dengan keinginan kalian, tidak perlu membentaknya. Coba tahu ningru lego bela. Jangan seperti itu. Apa susahnya kalau kalian menurunkan volume suara kalian? Mungkin keng beningan kami, tapi tinggal pun mencet sombong. Apa salahnya seperti itu? Apa yang kalian dapat dengan menghardik? Malah kalian itu menjadi anak yang bagi saya, Masya Allah, tiada akhlak sama sekali. Jadi saya nak kanak laki seni kaki ya, kadang peleman dan terau HP, benda pesen, benda. Orang tua tuh selalu ngomong seperti itu, benda. Muntada iya dan teh kadang, kerumeni pas benda. Terkadang beliau masih mencari pinjaman atau menjual harta yang beliau kemani. Itu demi siapa? Demi kalian. Makanya saya momen ini, ayo, saya masih sebagai selain seorang ayah, saya juga sebagai seorang anak. Kedua orang tua saya, mertua saya masih ada. Semoga saya dan juga yang hadir di sini menjadi putra putri yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan di hari ibu ini kita niatkan, semoga kita bisa menekan keegoisan kita, menekan keangkuhan kita. Andai kata sekarang ada ibu di antara kalian kereman, tahan sekarang. Ketika kereman, peluk ibu kalian, cium tangannya, Saya pernah ketika mondok itu, ketika mau ujian, saya merasa tidak bisa jadi apa-apa. Saya cuci kaki ibu, saya sucikan kaki ibu, saya cuci, saya minum airnya. Jadi saya mohon pada kalian, ketika ekerem biar pertama jangan tanya minta ini minta itu, belum ya, kalau perlu kalian yang perempuan mencium ibu, silakan cium ibunya, karena terkadang hal seperti itu menjadi kenangan terindah, seperti yang disampaikan oleh ibundanya Lailatul Badri. Jadi sekali lagi saya mohon, mudah-mudahan di momen sore hari ini, di Mother Day atau Hari Ibu,
Yaumul Ummi, mama, buat mama kita semua, mami, mother, terus apa lagi? Ummah, apa lagi? Ibunda, ada yang bunda, dan semuanya lah. Ungkapan apa itu semua, semoga tidak hanya menjadi ungkapan mulut saja, tetapi kita hayati, kita pikirkan sehingga kita menjadi anak yang betul-betul berbakti. Mungkin ini sudah sampai waktunya yang sudah ditentukan oleh panitia, ya. Manakala ada hal-hal yang salah, kritik dan saran, silakan kirim ke di bawah ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibundanya Laila dan juga Ibu Fatna yang sudah hadir di sini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya, dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.